Yang kita bahas sekarang yatluna kitaballah, membaca kitabullah. Nah, saya akan baca hadis saja. Mau sudah sering kita baca. Apa pahalanya? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan 10 ganjaran. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tetapi alif itu dinilai satu huruf yang nilainya 10, lam satu huruf nilainya 10, mim juga satu huruf pahalanya 10. Alif lam mim itu pahalanya 30 loh di hadapan Allah. Baru baca alif lam mim. Hamba yang dimuliakan, ada yang bertanya, apakah Al-Quran itu harus dibaca semua? Bagus nggak kalau bacanya cuma satu surat saja langganan? Nah, kita baca hadis. Yang boleh menilai orang baik atau tidak langganan baca satu surat itu bukan kita, bukan pikiran kita, tapi Kanjeng Nabi. Kita baca ke hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddituha. Ini apa ini? Falamma asbaha ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalika. Faka'anna ar-rajula yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ada seorang laki-laki yang mendengar ada laki-laki lain membaca qul huwallah bolak-balik sing diwaca qul hu tok. Mulai dari masuk masjid sampai dia mau pulang, orang tadi yang dibaca qul hu doang. Falamma asbaha, moko nalikane esuk-esuk masuk waktu pagi, besok paginya orang yang dengar itu sowan Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, ini orang nanya ya taqaluha, menganggap remeh, menistakan, menganggap kecil orang sing mocone kulhu doang. Faka'anna rajulan yataqaluha, seolah-olah si orang yang nanya sama Nabi ini anggap kecil, anggap ya sedikit lah sama orang yang baca kulhu tadi. Lalu apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'ani. Demi zat yang jiwaku ada di genggaman kekuasaannya, surat kulhu itu bagus, dia bernilai sepertiga Al-Quran. Artinya gini, kamu jangan anggap enteng walaupun yang dibaca cuma kulhu. Jangan apa manggil pengajian aja surat kowe tok sing diwaca, wis salah kowe. Enggak boleh baca Quran semua, salah surat itu doang, enggak boleh. Nabi aja enggak nyalain. Gitu loh.
Jadi kalau kita langganan baca surat-surat tertentu, misalnya pengajian surat ini doang, boleh kan? Boleh. Rasul nggak menyalahkan orang. Masuk pengajian kulhuan toh. Jangan begitu, nggak boleh. Sekali waktu ada sahabat Nabi yang datang ke kuburan, pas ngetok-ngetok di situ kuburannya jeblos. Begitu sampai di situ, ada orang yang sedang baca ayat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai tamat. Lari ini orang. Bahaya Rasulullah, tadi aku di kuburan. Aku duduk di situ mengira itu bukan kuburan. Tahu-tahu ada orang yang baca surat Tabarok di kuburan itu. Rasul bersabda, itu namanya Al-Mani'ah, surat yang bisa membentengi, menghalangi orang, pencegah. Al-Munjiyah, yang menyelamatkan. Tunjihi min adzabil qabri, itu adalah buah dari surat Tabarok. Allah menciptakan malaikat yang akan nanti membebaskan surat Tabarok itu, orang tersebut dari sisaan kubur, ditonjolkan. Kenapa? Karena orang yang dikuburkan ini dulu hidupnya rutin baca surat Tabarok, bukan surat Quran 30 juz. Langganan tukang baca surat Tabarok. Oh, kalau begitu misalnya saya pengajian besok ada buka pengajian Tabarokan khusus yang dibaca tiap pengajian Tabarok, boleh nggak? Boleh. Nah, orang milih nyari gitu loh, surat yang paling baik itu apa yo? Dia nyari kan? Ya banyak, tapi yang ringkas bisa dihafal, panjang gampang-gampang biasanya orang nyari yang praktis lah. Namanya manusia kan gak semuanya punya kesempatan, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang repot. Aku punya waktu malam Jumat, aku punya waktu malam hari pingin baca Quran. Kan gak mungkin aku bacanya full semalaman suntuk apa yang dibaca. Ikuti Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Man, siapa saja, mau jamaah, mau sadah, mau ajengan, mau bajingan, siapa saja yang membaca surat Yasin di malam hari semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, diampuni dosanya. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban di dalam sahih. Jadi salah nggak kalau saya punya pengajian malam Jumat Yasinan? Salah nggak? Lu perintahnya Kanjeng Nabi kok. Jadi kalau ada orang yang larang berarti dia menistakan Al-Quran, nganggap kecil surat Yasin. Tapi yang nggak ada yang demo. Kancane dewek sih. Anna Rasulullah SAW qala wa yasin qalbul Quran la yaqra'u rajulun yuridu Allah wa daral akhirata illa ghafarahu wa qra'uhu ala maut iqra'uhu ala mautakum. Surat Yasin itu hatinya Al-Quran. Kalau hatimu pengen tentrem, tempel ke hatimu maring hatine Quran. Gitu. Kalau pengen tentrem hatinya, dia baca hati Quran. Nanti ketemu adem hatimu. Zaman kemerungsung ini. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin yuridullah wa daral akhirata illa ghufira lahu. Tidak ada seorang pun yang membaca Yasin mengharapkan keridhaan Allah
kecuali diampuni dosanya. Iqra'uha ala mautakum, wacanen Yasin ing atase wong kang mati ngantane sira kabeh. Bacakan kepada mautakum. Kata mauta ada dua artinya, yang satu orang yang sakaratul maut akan mati, yang kedua bacakan untuk mayat kamu. Silahkan. Nah itu mah nanti masalah fikih. Ini Rasulnya mengatakan. Tadi ada hadis mengatakan kulhu sepertiga Quran. Nanti surat-surat lain juga banyak pahalanya. Yasin hatinya Quran. Nah, kulhu falak binas tambah yasinan, malam Jumat yasinan tambah tahlilan, itu bagus. Wis lah, segitu aja, usah banyak-banyak lah. Berarti kalau begitu bikin jamaah yasinan salah apa tidak? Ya. Kalau ada yang menyalahkan itu namanya ahli bid'ah. Saya nggak ngomongin siapa-siapa, bisa ada yang nanya begitu, gimana urusannya coba? Hati-hati. Saya tuh belum SD Yasin udah hafal, karena apa? Sering dengerin. Ya emang cuma itu, kita bisanya mau diapain? Bayangkan Rasulullah sahabatnya cuma kulhu tok saja dihargai. Jangan cenderung menyalahkan orang. Apa sudah dicek orang yang menyalahkan itu tiap hari khatam Quran? Yakin gak khatam tiap hari? Ojo. Tidak boleh menganggap rendah amaliyah orang lain, sebab yang dianggap rendah itu Quran, bahaya sekali. Lah itu sajalah sebenarnya. Jadi yang ada jamaah yasinan teruskan. Munajatannya lebih baik, kalau itu kan ramuan komplit itu. Supermarket gitu. Saudara kita itu ada yang bantah, ngapain yasinan, bagusnya surat Al-Kahfi atau yang gitu. Pasti begitu. Nah itu orang bodoh. Itu orang bodoh. Namanya orang bodoh. Ya silahkan kamu baca Kahfi, tak pungguni rong jam ora khatam kowe, gobloke nemen kowe iki. Dia melarang orang baca surat Yasin malam Jumat. Sesat, menyesatkan. Nggak usah Yasin, kulhu juga boleh, Fatihah juga boleh. Mek soal Kahfi, coba tak tunggu nih kowe maca bener apa ora. Jangkrik iki wong. Ulama itu punya pengalaman. Amaliyah itu tidak hanya sudah tumpukan dalil, tapi turun temurun. Itulah. Tapi bahagianya begitu nggak apa-apa. Namanya orang linglung tuh bahagianya maki-maki dirinya sendiri. Jalan kacau begini, bukan jalannya yang ngaco, lu ya kagak tahu alamat. Haji Malin. Mobilnya bentuk kok jalannya disalangi. Minggir toh itu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.